عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بكم في دارنا آمين رضي الله عنكم. فصل: وعليك بالعدل في رعيتك الخاصة والعامة وكمال الحفظ والتفقد لها، فإن الله تعالى سائلك عنها، وكل راع مسؤول عن رعيته. وأعني برعيتك الخاصة جوارحك السبع، وهي اللسان والسمع والبصر والبطن والفرج واليد والرجل، فإن هذه الجوارح رعية استرعاك الله إياها وأمانة ائتمنك عليها، فعليك بكفها عن معصيته واستعمالها في طاعتك، فإن الله تعالى إنما خلقها لك لتطيعه بها، وهي من أجل نعم الله عليك، وشكرها أن تطيعه سبحانه بها وألا تعصيه بشيء منها، فإن تركت ذلك ولم تفعله فقد بدلت نعمة الله كفرا. ولولا أن الله تعالى سخر لك هذه الجوارح وجبلها على طاعتك لكنت لا تستطيع أن تعصي الله بشيء منها. وكل جارحة منها تقول لك بلسان حالها إذا أردت أن تعمل بها معصية: يا عبد الله اتق الله ولا تكرهني على فعل ما حرم الله علي. فإذا عصيت الله بها ترجع إلى الله وتقول: قد نهيته يا رب فلم يسمع وأنا بريئة مما صنع. وسوف تقف بين يدي الله تعالى فتنطق جوارحك شاهدة لك بما عملت بها من خير، وعليك بما عملت بها من شر في يوم لا مرد له مال كير. الله بقلب سليم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Faslun: wa alaika bil adli fi ra'iyatikal khassah wal 'ammah. Dan sepatutnya hendaknya bagi kamu bil adli, untuk berlaku adil, fi ra'iyatika, di dalam kepemimpinan kamu, al-khassah, baik yang khusus, wal 'ammah, dan yang umum. Wa kamalil khifdi wat tafaqqud laha, dan menjaga dengan sempurna dan memperhatikan laha ailir ra'iyah, untuk kepemimpinan kamu. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, sa'i'a anha, akan menanyai kamu, anha, daripada ra'iyah yang kamu pimpin. Allah akan menanyai kepada kamu, anha ay anir ra'iyah, daripada yang telah kamu pimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih, setiap pemimpin akan ditanya an ra'iyatih, dari yang dipimpin. Ra'iyah itu mungkin ya, rakyat itu bahasa Arab berarti ya. Iya, rakyat ya. Mungkin rakyat itu juga, karena rakyat kan yang dipimpin. Rakyat yang dipimpin. Di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengajak orang untuk berlaku adil. Berlaku adil baik di dalam kepemimpinan secara khusus dan kepemimpinan secara umum. Itu nanti akan dijelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud ra'iyah khassah dan apa yang dimaksud dengan ra'iyah ammah, akan dijelaskan satu persatu oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad nanti di bawahnya. Kita harus adil, berlaku adil, memperhatikan untuk menjaga daripada itu ra'iyah yang kita pimpin. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan kepada kamu dari setiap yang dipimpin, baik itu yang khusus ataupun yang umum. Simbolannya nanti ra'iyah yang khusus itu setiap manusia, setiap pribadi daripada manusia itu memimpin dirinya sendiri.
Setiap kita ini memimpin diri kita sendiri. Yaitu memimpin anggota pendengaran, memimpin daripada telinga, memimpin daripada perut, memimpin dari apa? Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan berlaku adil, arti daripada adil itu malakatun fin nafsi, yaitu kemampuan di dalam diri untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil ataupun hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu harus dijaga. Kemudian nanti ada ra'iyah ammah, kepemimpinan atau yang dipimpin secara umum. Di antaranya nanti yaitu anak-anak. Setiap orang tua memimpin anak-anaknya, setiap suami memimpin istrinya, setiap sayyid kalau ada berbudakan, memimpin daripada para budaknya. Itu adalah riayah ammah. Atau juga setiap imam atau wali pemerintah memimpin ra'iyahnya, yaitu rakyatnya. Kalau riayah ammah nanti berarti mengajak mereka untuk berbuat taat dan mencegah mereka semuanya untuk berbuat maksiat. Itu tugasnya pemerintah. Karena itu riayah ammah. Kalau ada yang maksiat seandainya di Pasuruan, berarti pemimpin yang ada di Pasuruan harus berusaha menghilangkannya. Harus mengajak mereka berusaha untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan riayah khassah dan riayah ammah. Kenapa sih? Kok kita ini wajib melakukan semuanya itu, wajib berlaku adil? Fa innallaha ta'ala sa'iluka anha. Karena Allah akan mempertanyakan kepada kita nantinya. Dari semua riayah, ra'iyah tadi itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilu kulli ra'in ammastar'aha. Ahafidha am dayya'ahu hatta yus'alir rajul an ahli baitih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nanti di hari kiamat setiap pemimpin dari orang-orang yang dipimpinnya, apakah sudah melakukan hak-haknya, apakah menjaga daripada haknya atau menyia-nyiakannya. Akan ditanya nanti di hari kiamat setiap satu persatu. Hatta yus'al, sehingga ditanya juga ar-rajul, seorang lelaki, an ahli baitih, daripada keluarganya. Kok bisa keluarganya bermaksiat? Kok bisa anak istrinya bermaksiat? Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pemimpin akan ditanya dari yang dipimpinnya. Nanti di hari kiamat, di hari akhirat nanti itu, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau dia tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, tidak menjadi pemimpin, ya berarti dia akan mendapatkan pertanyaan daripada yang dipimpin, yaitu anggota badannya. Apa yang dilakukan anggota badannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia itu merangkap, selain dia memimpin dirinya, dia juga mempunyai istri, berarti akan dipertanyakan, kok bisa istri kamu maksiat? Punya anak, akan dipertanyakan, kok bisa anak kamu maksiat, tak belajar, tak mengetahui ilmu agama? Akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Kalau seandainya dia merangkap, punya istri, punya anak, jadi pemimpin lagi, jadi presiden seandainya, akan dipertanyakan, kok bisa rakyat kamu bermaksiat, kamu biarkan, padahal kamu mampu untuk menghilangkannya. Seandainya dia jadi gubernur, akan dipertanyakan, kok bisa yang kamu pimpin itu, kok bisa bermaksiat? Setiap pemimpin, walaupun itu pemimpin daerah, kalau perlu RT, RW, dia berarti memimpin desa yang ada di daerahnya, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana rakyat kamu, kok bisa maksiat? Kamu biarkan. Karena itu terusan hadis tadi itu,
Al-imamu ra'in, pemimpin itu, pemerintah itu adalah seorang pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, akan dipertanyakan daripada ra'iyahnya yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi, seorang lelaki menjadi pemimpin daripada istrinya, wa mas'ulun an ra'iyati, akan dipertanyakan daripada yang dilakukan oleh istrinya daripada maksiat. Seorang perempuan juga ra'iyatun, pemimpin fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Ketika suaminya kerja, siapa yang menjaga hartanya suami? Siapa yang menjaga harta bendanya suami? Siapa yang menjaga kehormatan daripada dirinya itu perempuan? Wa mas'ulun an ra'iyatiha, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap istri daripada yang dipimpinnya, yaitu rumah yang harus dijaganya. Wal khadim, pembantu juga ra'in. Pembantu itu juga pemimpin dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ra'iyahnya, yaitu di dalam harta daripada tuannya, daripada harta juragannya. Semuanya itu bisa diteruskan. Pegawai, pemimpin di dalam amanat yang diamanatkan kepada dirinya. Wa mas'ulun an ra'iyati, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia khianat, ketika dia korupsi, akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakullukum ra'in, maka setiap kamu sekalian adalah seorang pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ra'iyahnya, yaitu yang dipimpinnya. Kemudian Al-Habib Abdullah Haddad mentafsir sekarang, memperinci. Tadi dikatakan ra'iyah itu ada khassah, ada ammah. Wa a'ni bi ra'iyatikal khassah jawarihaka sab'a wa hiya al-lisanu was-sam'u wal-basaru wal-batnu wal-farju wal-yadu war-rijlu. Yang aku maksud, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bi ra'iyatikal khassah, dengan kepemimpinan kamu secara khusus, yaitu jawarihakal as-saba, yaitu anggota badan kamu yang 7. Apa saja? Wahia, anggota badan yang 7 tadi itu, yang harus kita jaga. Al-lisan, lidah. Was-sam'u, telinga atau pendengaran. Wal-basaru, mata. Wal-batnu, perut. Wal-farju, dan kemaluan. Wal-yadu, dan tangan. Wal-rijlu, dan kaki. Ini adalah anggota yang dikatakan ra'iyatil khassah. Fa inna hadhil jawarih, maka sesungguhnya ini anggota-anggota badan ra'iyah adalah yang dipimpin, istar'akallah iyaha, yang mana Allah menjadikan kamu pemimpin iyaha terhadap itu anggota badan 7, wa amanah, dan amanat i'tamanaka 'alaiha, yang Allah telah memberikan amanat terhadap kamu daripada 7 anggota badan. Fa'alaika, kalau kamu diberikan amanat, fa'alaika, maka wajib bagi kamu bikaffiha, untuk mencegahnya an maksiatih, daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasti'maliha, dan mempergunakannya itu 7 anggota badan fi ta'atih, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 anggota, kalau kita bisa menjaga daripada maksiat kepada Allah, maka dipastikan kita telah melakukan keadilan di dalam ra'iyah yang khassah. Jadi kita sudah bersifat adil, pastinya nantinya kita akan mendapatkan pahala yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa menjaga 7 anggota badan ini, maka Allah akan memberikan kepada kita azab yang sangat pedih. Sekarang berarti kita perlu mengetahui apa itu maksiat daripada lisan supaya kita bisa menghindarinya. Apa itu maksiat daripada pendengaran, daripada telinga yang kita, supaya bisa menghindarinya. Dikatakan ma'asil lisan, maksiat lisan itu banyak sekali.
Banyak sekali, sampai-sampai maksiat lisan ini kalau kita bisa menjaga daripada lisan kita, daripada perbuatan dosa, Allah tanggung, Allah pastikan kita ini pasti masuk surga. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, dua rahangnya, itu mulutnya. Wa ma baina fakhidhih. Ada yang riwayat yang lain, wa ma baina rijlih. Antara dua pahanya, yaitu kemaluannya. Menjaga daripada perbuatan dosa, dhamintuhu bil jannah. Aku pastikan dia bisa masuk surga. Kalau domanah dari Nabi, tidak mungkin luput. Pasti aku akan pastikan dia masuk surga. Kalau bisa menjaga mulut dan kemaluannya. Kenapa? Ini lisan ini walaupun kecil tapi bahaya ini. Ini yang akan menyebabkan kita masuk neraka banyak dari mulut. Karena itu maksiatnya lisan itu banyak sekali. Di antaranya al-ghibah, ngerasani dari mulut, dari lisan ini. Lidah yang tidak bertulang, yang dikatakan jirmu shaghirun wa jurmuhu kabirun, bentuknya kecil, tapi dosanya besar. Lidah ini bentuknya kecil, tapi dosa dari yang dilakukan oleh lisan ini sangat besar. Ngerasani dari mulut. Wan namimah, ngadu domba dari mulut. Dusta juga dilakukan dari mulut. Mencaci dari mulut. Kemudian melaknat orang dari mulut. Menyakiti hati orang lain dari mulut. Hampir kebanyakan dosa yang dilakukan oleh manusia dari lisan yang sangat kecil ini. Karena itu, pernah ada Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim ini diperumpamakan dia itu adalah orang yang sangat bijaksana. Luqman al-Hakim ini, dia ketika menggembala kambing bekerja dengan orang yang kaya, dia kerja. Disuruh menggembalakan kambing. Udah, dia gembala itu kambing. Setelah bertahun-tahun, juragannya datang. Datang kepada itu Luqman al-Hakim. Luqman, aku sekarang minta kamu sembelih satu kambing. Dan dari satu kambing itu ambil anggota dari kambing yang paling bagus menurut kamu. Jadi sembelih kambingnya, dari anggota badan kambing itu ada daging, ada mata, telinga, ada tulang, semuanya. Ambil yang kamu anggap itu adalah yang baik, yang terbaik. Terus sembelih. Diambilkan dua. Diambilkan satu lisannya, yang kedua hatinya. Udah. Tidak ditanya. Setelah beberapa bulan lagi, panggil lagi Luqman al-Hakim. Luqman, sekarang sembelih lagi kambing, ambil dari anggota badan kambing itu yang paling jelek menurut kamu. Sembelih lagi itu kambing. Diambil lisan dan hatinya lagi. Setelah dihadapkan kepada juragannya, bentar, sini. Kamu pertama aku minta untuk ambil anggota yang paling bagus daripada ini kambing. Kamu kasihkan kepada aku lisan dan hati. Sekarang aku minta yang paling jelek, sama. Kamu ambil juga lisan dan hati. Kok bisa ini? Alasan kamu apa? Kata Luqman al-Hakim, tahukah Anda? Ini lisan dan hati, jika semuanya ini dua-duanya jadi bagus, baik, maka seluruh anggota daripada itu kambing akan jadi bagus. Tapi kalau lisan dan hatinya itu jelek, maka semua anggota badan daripada itu kambing akan menjadi jelek. Itu nasihat. Kalau lisan ini bagus, hatinya bagus, otomatis semuanya akan jadi bagus. Dan itu yang akan menjadi terbaik. Kenapa? Akan menjadikan dia masuk surga. Lisannya selalu berdusta, lisannya selalu mencaci orang, lisannya selalu dia ngerasani orang,
Hatinya jelek, selalu hasud. Hatinya jelek, selalu dia iri. Kemudian takabur, kemudian bangga diri. Maka itu dua hal akan menyebabkan dia masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diwajibkan untuk bisa menjaga lisan kita daripada perbuatan dosa. Kemudian wasam'u, maksiatnya telinga itu apa? Banyak juga. Di antaranya kal istima' ilal ghibah, yaitu mendengarkan orang menggunjing, ngerasani orang. Ketika ada orang ngerasani, ikut duduk, ikut mendengarkan. Syarikun fi ismi, maka dia berserikat juga di dalam dosanya. Ketika ada orang ghibah, kalau kita tidak mau ikut berdosa, berdiri. Jangan ikut duduk di situ. Saya tidak ikut ngerasani kok. Saya cuma mendengar. Oh doai. Yang ngerasani. Di antaranya juga mendengarkan alat-alat musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW, man istama'a ay asgha ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhil anub. Ini dosa yang lain, yaitu menggunjing dari itu, mendengarkan orang lain atau nguping juga masuk ini. Ada orang berbicara, pingin tahu, fudul dirungokno. Itu juga dosa itu. Itu termasuk maksiatnya telinga itu. Kalau dia tidak diajak bicara, ya tidak usah mendengarkan. Fudul, ingin tahu urusan orang lain. Kata Nabi SAW, man istama'a, barang siapa yang mendengar, berusaha untuk mendengarkan dengan seksama kepada perkataan satu kaum, wahum lahu karihun, mereka senang. Subba fi udhunayhil anuk, maka akan dituangkan di telinganya anuk, airusos al-mudab minnar, yaitu timah yang sudah dilebur dari api neraka, akan dituangkan di atas telinganya. Kemudian juga menjaga daripada maksiatnya mata, seperti memandang kepada perempuan yang ajnabi, perempuan yang haram baginya, tidak halal baginya, melihat aurat walaupun sesama jenis. Kemudian melihat seseorang atau orang muslim bil istihgar, dengan meremehkan, dengan matanya atau dengan mulutnya. Kemudian melihat ke rumahnya orang dengan tanpa izinnya, itu juga termasuk maksiat daripada mata. Kata Nabi SAW, man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idnihim faqad lahum ayyafga'u ainahu. Barang siapa yang melihat rumah seseorang dengan tanpa izinnya, nginceng, ngintip, maka boleh bagi orang yang diintip rumahnya untuk yafga'a, apa, nyulek. Boleh diculek matanya. Dan diem. Kata Nabi apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus merubahnya. Kalau mampu, bisa menghilangkannya itu kemungkaran dengan tangannya. Kalau tidak bisa, dengan mulutnya. Kalau tidak bisa, dengan hatinya. Badzalika ataful iman. Karena itu ketika menyaksikan kemungkaran, kita wajib mengingkarinya. Ini yang paling bahaya ini sekarang, kemungkaran perempuan yang bukan mahramnya. Ini yang banyak terjadi, khususnya hati-hati daripada anak-anak kaum muslimin. Sekarang para orang tua harus menjaga, mengontrol anaknya. Apalagi di akhir zaman ini maksiat mudah sekali. Mulai di luar rumah, sampai di dalam rumah, sampai di dalam kamar, sampai di sakunya orang itu ada maksiat sekarang. Ketika di luar rumah melihat perempuan, terbuka auratnya. Yang dulunya mungkin terlihat kakinya, sekarang mulai terlihat pahanya. Mungkin lihat daripada dadanya, sekarang mulai terlihat dadanya. Tidak malu. Malah mereka menganggap ini yang modern. Bukan modern, itu zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu itu telanjang mereka. Kemudian datangnya Islam sampai ditutup dengan menutup aurat.
Kemudian ada orang yang menutup aurat dianggap itu kuno, tapi orang yang telanjang modern. Kualik, berarti dia kembali ke jahiliyah. Karena itu jaga. Kita buka semua daripada kemaksiatan, di situ kita bisa lihat. Hati-hati yang punya anak HP-nya dikontrol. Karena segala sesuatu itu awal mulanya itu maksiat mata. Orang mencuri dari pandangan mata, orang berzina dari pandangan mata, orang melakukan maksiat semuanya hampir dari pandangan mata. Orang mencuri awal mulanya kepingin melihat api erek sepeda motori. Aku ndak duwe sepeda motor. Berusaha untuk mendapatkannya dengan segala cara sampai akhirnya berani mencuri, berani khianat, berani korupsi. Melihat rumah yang megah punya temannya, dia ingin punya rumah seperti itu. Akhirnya berusaha pandang lihat perempuan di depan jalan raya. Melihat gambar-gambar yang terbuka auratnya. Melihat televisi biduan-biduan yang buka auratnya. Melihat HP-HP yang isinya perempuan-perempuan yang tidak halal untuk dilihatnya. Akhirnya setelah kemudian apa yang terjadi? Perzinaan. Karena itu kullu syai'in mabdaha minan nadhar. Segala sesuatu itu awal mulanya dari pandangan mata. Kamu dhamin nar min mustasharis syarar. Seperti api yang besar, itu awal mulanya bukan langsung jadi api besar, tapi dari api yang kecil. Kadang-kadang putung rokok bisa membakar hutan. Percikan api bisa membakar rumah, membakar pasar. Semua karena api yang kecil bisa membakar begitu besar daripada satu rumah ataupun desa ataupun itu pasar. Itulah maksiat. Karena itu dijaga, jangan sampai diri kita atau anak-anak kita terjerumus kepada maksiat, baik itu maksiat mata atau yang lainnya. Kemudian maksiat batin, yaitu maksiat perut, maksiat aklur riba, wa syurbi kulli muskirin, meminum segala yang memabukkan, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa kullu ma haramallahu minal ma'kulat wal masyrubat, dan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam makanan dan berbagai macam minuman. Itu adalah maksiatnya perut. Apa perut kita isi dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perut ini diisi dengan sesuatu yang haram, maka mau tidak mau anggota kita akan mengajak untuk maksiat. Man akalal haram asad jawarihu sya'a am aba. Barang siapa makan dari makanan yang haram, maka anggota badannya akan mengajak dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau atau tidak mau, alima ta'lam, dia mengetahui atau tidak mengetahui. Akan mengajak dirinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berusaha untuk taat tapi tetap kita makan yang haram. Karena itu akan sulit jadinya. Tapi kalau kita makan dari makanan yang halal, anggota kita akan mengajak diri kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asil perempuan, istimna, onani, itu semuanya adalah maksiat daripada kemaluan. Kemudian maksiatnya tangan, yaitu mengurangi daripada timbangan, khianat, membunuh, memukul dengan kaki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah maksiat-maksiat daripada anggota tujuh. Kalau kita bisa menjaganya, maka kita berarti berlaku adil. Fa innallaha ta'ala innama khalaqaha laka lituti'ahu. Allah menciptakan semuanya itu hanya saja untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan daripada segala kenikmatan, semuanya itu adalah untuk taat kepada Allah, bukan untuk semakin berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sekalian dalam keadaan taat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga anggota tubuh kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Firman surat Al-Fatihah kepada yang meninggal, kemudian yang sakit,